أبلغ الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abadan ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab sifat huruf. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Walis-safiri as-sadu sinun muhmalah zayun wa amma qutbu jadin qalqalah. Nah, di sini disebutkan walis safiri, dan bagi sifat safir hurufnya ada 3. Shad, huruf shad, sinun, huruf sin muhmalah yang tidak bertitik. Muhmalah artinya terabaikan daripada titik. Shad muhmalah, shad yang tidak bertitik. Sinun muhmalah berarti sin yang tidak bertitik. Nah, kemudian zayun, huruf zai, berarti safir ini memiliki 3 huruf. So, zis. Baik. Pengertian safir? Di sini di bab ma'ani as-sifat disebutkan pengertian safir itu, amma safiru fahuwa sautun zaidun baina syifahi ma'hurufi yujadu. Adapun sifat safir adalah suara tambahan baina syifahi, antara 2 bibir, ma'hurufin yujadu, berada saat huruf itu diucapkan. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan huruf safir itu adalah so, sa, za. Jadi tidak boleh misalnya safirnya dihilangkan seperti ihdinas siratal mustaqim. Itu safirnya nggak ada. Harus ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi safirnya tidak boleh dihilangkan. Mustaqim nggak boleh, mustaqim itu safirnya nggak ada. Baik. Berarti di sini suara tambahan itu secara bahasa. Berarti bacanya so, si, su, as. Kalau dia kasrah, is. Kalau dia dhamma, us. Kalau sin, ini perhatikan. Sa, si, su. Ini makhrajnya sama ya. Sod dengan sin itu makhrajnya sama. Betul jangan zai. Ujung lidah bertemu gigi seri bawah.
Maka yang membedakan shad dan sin adalah sifat isti'alanya, itbaqnya. Bukan monyongnya bibir. Karena di sini ada orang saat ketemu, ketika dia baca shad, dia monyong bibirnya. Alasannya apa? Ustaz, itu kan sifat safir. Ya baik kalau gitu. Zain juga safir, kenapa nggak monyong? Kenapa shad saja? Jadi dia bilang ihdinas shiratal mustaqim. Alasannya karena dia safir, salah. Karena safir di sini nggak ada kaitannya dengan bibir, dia kaitannya dengan suara. Kemudian bukannya shad yang sifatnya safir, apalagi sin dan zai. Dan itu nggak ada yang menyebutkannya dengan monyong. Berarti cara monyong itu salah ya. Baik. Mari saya ulang. Yang membedakan shad dan sin adalah sifat istifalnya sin. Dan infitahnya sin. Berarti kalau kasrah, kalau shad si. Kalau sin si. Kalau dhamma su, ini shad. Su. Kalau sin yang dhamma su. Kalau fathah shadnya so. Kalau sin yang fathah sa. Kalau sebelumnya kasrah masing-masing is, shad, is, sin. Kalau sebelumnya fathah els, shad, as, sin. Kalau sebelumnya dhamma us, shad, us, sin. Kalau zai az, iz, uz, za, zi, zu. Beda kan? Beda. Baik. Setelah kita menjelaskan safir, pindah lagi ke sini. Wa amma qutbu jadin qalqalah. Dan adapun kumpulan kata qutbu jadin, ia merupakan huruf qalqalah. Qutbu jadin ini bukan hanya kumpulan huruf-huruf atau kumpulan kata-kata. Ia memiliki makna. Qutbu artinya di sini adalah wali. Qutbun, wali kutub, bukan Zaid kutub, wali kutub. Wali kutub ini wali tinggi tingkatannya. Jadi di sini qutbu jadi artinya kakeknya ini seorang wali yang sudah sampai derajat kutub. Tapi harus diketahui bahwa untuk mencapai wali ini tidak boleh melanggar syariat. Maka tidak boleh ada namanya istilah, saya kan wali, saya nggak mau sholat. Itu salah, itu wali setan. Itu bukan wali Allah. Kemudian mengatas dirikan sebagai guru tasawuf tapi melecehkan murid perempuannya, itu juga salah. Atau kiai mengaku kiai tapi melecehkan, itu juga salah. Itu bukan wali namanya, wali setan, bukan wali Allah. Mengapa? Karena melanggar syariat. Tidak boleh, tidak bisa mencapai derajat kutub kalau melanggar syariat. Karena derajat itu dicapai dengan pengamalan syariat. Kalau meninggalkan syariat, nggak bisa mencapai derajat kutub. Karena tasawuf itu berada di landasan syariat, tidak keluar daripada syariat. Baik, ini harus ditekankan di sini. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya sufi atau ahli tasawuf tapi bermaksiat, itu katakan Anda bukan sufi, Anda ahli maksiat, wali setan itu. Baik, hanya mengaku-ngaku saja. Orang mengaku-ngaku itu belum tentu sufi. Baik, namanya qutbu jadin. Qalqalah disebut dengan qalqalah. Apa yang ditanya qalqalah di sini? Di sini sebutkan wasifatul muqalqali, dan sifat muqalqalah al-muttajihi hiya tirabul harfi fi makhrajihi. Ia bergoncangnya huruf pada makhrajnya. Baik, kita bahas qalqalah. Kita sudah bahas ini di pembahasan Jazariyah ya. Baik, qalqalah ini menurut ulama pembagiannya
ada yang berbeda-beda ya. Ada yang membagi jadi 4 bagian, ada yang membaginya menjadi 3 bagian, ada yang membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, qalqalah dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tingkatan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Atiyah Qabil Nasr pada bukunya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 147. Kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi atau Mirsafi pada kitabnya Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari halaman 86. Itu yang saya rekim kemarin, yang 800 halaman lebih itu. Nah, di halaman 86 dia tulis ini. Nah, pendapat ini saya ikuti. Qalqalah akbaru, qalqalah kubra, qalqalah sugra, dan qalqalah asgharu. Qalqalah akbar terjadi ketika waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Artinya al-haqqu wa tabba al-hajju asyaddu. Berarti kalau kita waqaf di situ al-haqqa al-hajj asyadd wa tabb. Jadi tidak boleh ada kesalahan dengan menambahkan hamzah sukun seperti al-haqqa. Itu tambah, itu menambah huruf, itu salah itu. Al-hajj, itu menambah huruf, nggak boleh ada suara hamzah sukun. Dan juga nggak boleh ada suara ha. Contoh al-haqqah, itu salah, ada suara ha tambahan. Asyadd, itu ada ha tambahan. Al-hajj, itu ada ha tambahan, nggak boleh. Jadi bunyinya adalah al-haqq asyadd wa tabb. Jadi ini kan ada 2 nih, ada bertasydid. Berarti hurufnya pertama itu sudah disebut wa tabb. Jadi yang kedua, huruf keduanya disebutkan qalqalahnya yang kedua, wa tabb, sudah terbuka. Ba yang pertama ini ada ibarat 2 huruf kan? Tasydid itu melambangkan 2 huruf. Pertama, kemudian yang kedua. Berarti kalau kita tutup watab itu sudah pertama, itu sudah yang kedua. Sama al-hajj asyad al-haqqa. Baik. Kemudian yang kedua, qalqalah kubra terjadi pada waqaf. Ketika waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid seperti al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Asalnya kan apa? Al-falaqi. Berarti al-falaq. Ya basutu menjadi ya basutu. Kasab. Baik. Kemudian qalqalah sugra terjadi ketika membaca huruf qalqalah sukun dalam pertengahan bacaan seperti wal fajru qad aflah. Di sini kata al fajru qad aflaha. Ini sama-sama pertengahan kata. Jim di sini juga pertengahan kata. Karena kita mewasalkan bacaan beda kalau berhenti di sini. Kalau diwasal ini namanya apa? Sugro. Kalau kita berhenti di sini, kubro. Tapi kalau kita wasal di sini, berhentinya di sini di ro-nya. Baik. Ini boleh nggak berhenti di jimnya? Al-fajr. Nggak boleh. Baik, maka roh harus ada wal fajru, al-qadaru. Nggak boleh hilang ya. Nggak boleh hilang. Wal asru. Nggak boleh hilang. Tapi ini bukan qalqalah. Kita bahas di qalqalah di sini. Jangan kita pindah ke pembahasan roh dulu ya. Baik. Kemudian qalqalah asghar. Qalqalah asghar ini berada pada qalqalah yang berharakat. Walaupun bunyi qalqalahnya tidak nampak
sebab hanya menunjukkan sifat aslinya saja. Nah, di mana kita ketahui bahwa qalqalah ini tidak berpisah walaupun dia berharakat. Nah, Imam Jazari memasukkannya kepada sifat lazimah. Berarti sifat lazimah. Nah, tidak dimasukkan kepada sifat yang tidak lazimah. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Jazari juga menyebutkan pada kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, beliau berkata, wa dzalika as-sautu fi sukunihinna, dan suara itu berada pada sukunihinna ketika qalqalah sukunnya, abyanu minhu fi harakatihinna, lebih jelas bunyinya dibandingkan ketika dia berharakat. Wa fil waqfi amkan, dan pada kita waqaf itu lebih mudah untuk ditampakkan bunyinya. Berarti beliau disebutkan abyanu minhu fi harakatihinna, lebih jelas dibandingkan ketika dia berharakat. Berarti Imam Jazari menyebutkan dan mengakui bahwa qalqalah itu tidak berpisah daripada huruf qutbu jadin walaupun dalam kondisi berharakat. Nah, cuma tidak tampak. Karena disebutkan sukun itu ketika sukun abyan lebih jelas, wa fil waqfi amkan, dan kondisi waqaf lebih memungkinkan untuk menampakkan bunyinya. Nah, baik. Contohnya apa? Al-qamaru ta'ifah mubina yujadilu jadaltum. Baik. Nah, sekarang pendapat kedua, qalqalah terbagi menjadi 3 tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Rafiq Mun'im Asy-Syubaki pada kitabnya Al-La'ali'udz Zahabiyah fi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, halaman 20 dan 21. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Dr. Yahya Al-Ghautsani pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawariyah Mulahadhat At-Tatbiqiyah, halaman 107 dan 108. Baik, beliau membaginya menjadi 3. Apa? Qalqalah akbar, kemudian qalqalah kubra, kemudian qalqalah sughra. Nah, qalqalah akbar ini ketika bertasydid, sama dengan tadi al-haqqu, asyaddu. Kalau kita waqaf, al-haqqa, asyadd, wa tabb. Nah, kemudian qalqalah kubra ketika kita waqaf yang tanpa tasydid, as-samad, ahad, al-falaq. Kemudian qalqalah sughra ketika kita menemukan qalqalahnya di tengah bacaan, qad aflaha wal fajru. Baik. Di sini tidak dimasukkan yang berharakat ya. Kemudian pendapat ketiga, qalqalah terbagi menjadi 2 tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud yang dikenal dengan Abu Rimah pada kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman 25. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1316 Hijriah. Pendapat ini diikuti oleh Dr. Aiman Suwaid pada kitabnya At-Tajwid Al-Musawwar pada halaman 188-189. Ingat, halaman ini bisa saja beda dari cetakannya ya. Dari juga penerbitnya tergantung. Contohnya kubro yang bertasydid, asyadd, wa tabb. Kemudian masuk juga yang tidak bertasydid, ahad, masad. Kemudian qalqalah sughra adalah ketika berada di tengah kata. Wal fajr qad aflaha udkhulu. Ini. Baik. Kemudian cara penyebutan qalqalah. Menurut yang kita akan bahas, cara penyebutannya terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan qalqalah itu condong ke harakat fathah selamanya. Yang kedua condong ke harakat sebelumnya.
Kalau sebelumnya dhamma condong ke dhamma, kalau sebelumnya fathah condong ke fathah, kalau sebelumnya kasrah condong ke kasrah. Baik, kita lihat siapa yang berpendapat. Yang pertama Profesor Dr. Sya'ban Mahmud Ismail, pengajar Universitas Ummul Qura Mekah, menyebutkan dalam bukunya Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ilmi Tajwid halaman 83. Kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi, pengajar Fakultas Al-Quran Dirasat Islamiyah Universitas Madinah, dalam bukunya Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari halaman 87. Kemudian Syekh Dr. Abdul Rahim, pengajar qiraat di Masjid Al-Azhar Mesir. Waktu saya belajar di Mesir, beliau yang mengajar qiraat di Masjid Al-Azhar. Syekh Dr. Abdul Rahim, pada penjelasannya mengenai pengucapan qalqalah itu dapat dilihat di YouTube. Itu saya sudah upload di YouTube saya ya. Mengatakan ulama berbeda mengenai tata cara penyebutan qalqalah melebihi daripada satu pendapat. Berarti bisa aja dua ya atau lebih. Yang masyhur ada dua kata beliau. Yang masyhur ada dua, berarti ada yang tidak masyhur. Yang pertama, penyebutan huruf qalqalah mengikuti condong ke harakat sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berharakat fathah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke huruf fathah. Hatta yablughal hadayu mahillah. Nanti saya sebutkan lebih jelas di sini. Jika sebelumnya berharakat kasrah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke kasrah. Qiblatan tardaha. Jika sebelumnya berharakat dhamma, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke dhamma. Muqtadir. Kemudian yang kedua, penyebutan huruf qalqalah lebih dekat ke fathah secara mutlak. Lebih dekat ke fathah secara mutlak. Dan kedua cara ini benar. Tetapi penulis, saya membaca dengan cara pertama, yaitu lebih dekat ke harakat sebelumnya. Sebagaimana guru saya. Jadi sesuai dengan ditalakikan ya. Siapa guru saya? Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad, pengajar qiraat Universitas Al-Azhar. Cara ini juga beliau ambil dari gurunya. Begitupun beliau menyebutkan bahwa bacaan seperti itu terdapat pada bacaan Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Abdul Basit, Syekh Mustafa Ismail. Sekarang kita contohkan. Baik. Ini ada tulisan contohnya di penjelasan Jazariyah ya. Di Salsabil Safi belum saya syarah, belum saya tulis syarahnya. Baru syarahnya apa namanya? Video ya. Belum ada tulisan. Baik. Huruf qaf. Condong ke kasrah. Kita contohkan dua mazhab secara langsung, condong ke fathah dan condong ke kasrah. Kalau condong ke kasrah bunyinya iqtaraba. Kalau condong ke fathah bunyinya iqtaraba. Kalau ke kasrah iqtaraba. Kalau ke fathah iqtaraba. Qafnya ya, karena kita juga huruf qaf ya. Ada juga huruf ba-nya di situ tadi. Kemudian dhammah muqtadir. Kalau condong ke dhamma muqtadir. Kalau ke fathah muqtadir dan muqtadir. Beda enggak bunyinya? Beda. Kemudian sebelumnya fathah ini enggak ada perbedaan. Ya qadir. Kemudian kedua huruf ta. Kalau sebelumnya kasrah, ita fihi, condong ke kasrah, ita fihi. Kalau ke fathah, ita fihi. Beda nggak bunyinya? Kalau ada ke belakang agak kurang jelas ya. Harus mendekat ke depan biar lebih jelas kedengaran pengucapan saya. Kemudian sebelumnya dhamma. Condong ke dhamma bunyinya nutofah. Kalau condong ke fathah bunyinya nutofah. Kalau sebelumnya fathah ya taba'u.
ya taba'u. Nah, ini karena sebelumnya fathah berarti nggak ada ya perbedaan di situ. Nah, kalau huruf ba sebelumnya kasrah. Iba'ats, iba'ats, iba'ats. Itu condong ke kasrah. Condong ke fathah iba'ats, iba'ats, iba'ats. Nah. Kemudian ke sebelumnya dhamma condong ke dhamma. La tubalawunna, la tubalawunna. Kalau condong ke fathah, la tubalawunna, la tubalawunna. Baik. Nah, kalau sebelumnya fathah, ya bahas, ya bahas, ya bahas. Kemudian jim. Ijtabakum, ijtabakum. Nah, itu ke kasrah. Kalau fathah, ijtabakum, ijtabakum, ijtabakum. Kemudian dhamma, sebelumnya dhamma. Yujaba, yujaba. Nah, kalau ke fathah, yujaba, yujaba. Nah, kemudian sebelumnya fathah, wajtanibu, wajtanibu. Kemudian kasrah, lam yalid, lam yalid. Kalau ke fathah, lam yalida, lam yalida. Kalau ke dhamma, wal budana, wal budana. Kalau ke fathah, wal budana, wal budana. Kemudian kalau sebelumnya fathah jelas nggak ada perbedaan di situ. Ya da'un, ya da'un, ya da'un. Baik. Nah, kita sudah selesai pembahasan qalqalanya. Nah, sekarang sambung lagi di sini. Apa? Al-linu wawun summa ya'un urifa. Lin itu adalah waw dan ya yang diketahui. Walinu pengertiannya adalah antukhrija bisuhulati harfaini duna syiddatin wa kulfah. Engkau menyebutkan dengan mudah dua huruf waw dan ya apabila sebelumnya berharakat fathah, waw sukun, ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Duna syiddatin, tanpa syiddah, tanpa ditekan. Wa kulfatin, tanpa membuat-buat bacaan. Nanti min khauf. Itu mudah jangan min khauf. Min khauf. Al-bait Quraisy. Jadi dengan lembut, jangan Quraisy. Jangan ditekan. Quraisy. Al-bait khauf. Baik. Kemudian tanya wallamu warra bin hirafin wusifa. Dan lam itu punya huruf ra bin hirafin wusifa, disifatkan dengan sifat inhiraf. Baik. Pengarang Sabil Syafi'i menyebutkan definisi daripada inhiraf. Wa ammal inhirafu qul. Adapun inhiraf katakanlah definisinya fi haddihi, pada batasannya definisinya, ma'nahu itu pemaknaannya mailul harfi an makhrajihi, condongnya huruf dari makhrajnya saat huruf itu diucapkan. Tapi menurut Syekh Nabil, pendapat yang kuat daripada inhiraf ini adalah condongnya suara ketika huruf itu disebutkan, bukan condongnya huruf daripada makhrajnya. Ini yang kuat dari Syekh Nabil. Syekh Nabil sesuai dengan pendapatnya Dr. Aiman di sini. Bahwa inhiraf itu adalah condongnya suara. Berarti kalau huruf lam, maka ujung lidah ke atas kan di sini. Kemana itu? Langit-langit depan kan? Maka
suaranya condong dari sini, dari tengah ke samping, menyamping. Namanya condongnya suara, membeloknya suara. Itu inhiraf namanya. Kemudian kalau huruf ro, condongnya suara ke tengah. Kan di sini naik kan? Di huruf ro itu ada sedikit getarannya di sini, di ujungnya. Apabila bergetar, suaranya keluar dari situ. Maka dia condong dari mana? Dari tengah mengerucut begini, dari sini ke sini. Itu namanya inhiraf, membeloknya suara. Jadi bukan yang belok apa? Huruf, makhraj daripada huruf. Tapi suara. Itu yang kuat menurut Syekh Nabil ya. Guru saya. Kemudian wa karririr ra'a. Sifat takrir dimiliki oleh huruf ra. Apa pengertiannya? Di sini disebutkan wa urifat takriru, dan sifat takrir itu didefinisikan dengan birti'ari ra'sil lisani tahdha bil muradi. Artinya bergetarnya ujung lidah, tahdha bil murad, dengan begitu engkau akan menyebutkan dengan apa yang dimaksudkan. Berarti bergetarnya ujung lidah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ujung lidahnya bergetar. Dan ini juga kita bahas pada Jazari ya, bahwa yang dimaksud di sini jangan sampai bergetarnya itu sangat berulang-ulang. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Getarannya cuma sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian wafashishinu. Kemudian apa? Sifat ini adalah wafashi. Sifat tafashi. Di mana? Ashin, di huruf shin. Maka disebutkan sini wa intasha, makna jika engkau menghendaki makna at-tafashi fa'alami, maka ketahuilah maknanya huwa intisharu al-harfi dakhil al-fami, menyebarnya suara huruf di dalam mulut. Sha, sha, shi, shi, shu, ash, ish, ush, sh. Ketika turun ini kan naik suaranya nih, turun. Sh. Sh. Menyebar di situ saat dia turun. Karena makhrajnya kan tengah lidah bertemu tengah langit-langit. Maka ketika di sini naik, turun, sh, menyebar langsung. Kemudian apa lagi? Wastatilid dhada tahuz yaqina. Wastatil sifat istitalah. Di mana? Huruf dhad tahuz yaqina, engkau akan memperoleh keyakinan. Baik, apa pengertian istitalah ya Syekh? Boleh disebutkan. Wal istitalah in aradta haddaha, jika engkau menghendaki definisinya, hiya, yaitu imtidadul dhadi fi makhrajiha, memanjangnya suara huruf dhad pada makhrajnya. Berarti kalau dhad itu makhrajnya di mana? Dari tepi belakang sampai tepi depan. Tepi belakang sampai tepi depan, kanan dan kiri sama saja. Boleh pakai dua-duanya, boleh salah satunya kanan atau kiri saja. Dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi suaranya mandang fil arm, fil arm, fil ardi. Itu kalau berharakat. Kalau sukun fil arm, ba'm, ba'dun. Kalau berhenti ba'm. Kalau ba'dun berhenti ba'm. Kalau ba'dun berhenti ba'dha. Jangan terkecoh. Ba'dha kalau berhenti ba'dha.
Jadi mat apa nih? Mat 5. Nah, jangan terkecoh. Astagfirullahaladzim. Baik. Kalau ba'dun berhenti? Kalau ba'dun berhenti? Baik ya. Fil ardi berhenti? Fil ardi. Jadi suara dotnya tidak boleh hilang. Baik. Maka di sini kita telah mempelajari sifat huruf secara sempurna semuanya. Oh iya, guna. Baik. Kita tambahkan guna. Dengung itu artinya suara yang senantiasa menyertai huruf mim dan nun. Ketika mim dan nun itu diucapkan, baik dalam kondisinya bertasydid, baik dalam kondisi ikhfa, baik dalam kondisinya idgham berguna, baik dalam kondisinya izhar, baik dalam kondisinya berharakat, fathah, kasrah, dhammah, tidak berpisah daripada dengung. Ini yang disebutkan dengan sifat dengung. Maka contoh berharakat, fathah, kasrah, dhammah. Kalau kita tutup makhraj dengungnya, maka otomatis bunyi suaranya tidak elok. Contoh, ma, mi, mu, ini elok. Kalau itu tutup ba, bi, bu, berarti suaranya tidak elok. Berarti ada nggak dengung yang menyertai huruf mim? Ada. Huruf nun ada juga. Na, ni, nu. Ini elok. Kalau ditutup da, di, du. Elok nggak suaranya? Tidak kan? Tidak baik. Artinya ada suara dengung menyertai huruf mim dan nun ketika dia berharakat. Kecuali idgham bila gunnah. Itu nggak ada gunanya. Kalau idhar ada. Kita sudah jelaskan masalah di tingkatan dengung ya. Kita jelaskan pada pembahasan telah lalu. Yang telah berlalu. Baik. Maka dengan mengetahui pembahasan sifat-sifat huruf tadi, kita juga akan mengetahui bahwa penjelasan yang ada di YouTube itu yang mengatakan ada ikhfa bil ma'na al-jadid, pembahasan yang salah. Ikhfa bil ma'na al-jadid. Itu adalah pembahasan yang salah. Dia bilang di sini hurufnya terdiri daripada lamun, ridha, wa yahna. Lamun, wa yahna. Ada yang mengatakan ikhfa bil makna al-jadid dengan huruf yang ini. Apa maksudnya? Ketika huruf ini berada di akhir kata, maka bunyinya samar. Bunyinya samar. Maka kita melihat pembahasan telah lalu, kita bahas tidak ada namanya ikhfa bil makna al-jadid. Bahkan bunyinya harus terdengar semua, nggak ada samar. Maka otomatis ikhfa bil makna al-jadid ini adalah pembahasan yang salah. Mengapa? Karena lam fadlun. Ini tidak boleh samar lamnya. Harus kedengaran bunyinya. Karena ada sifat apa ini? Bainiyah di sini. Kalau kita samarkan, maka tidak nampak sifat bainiyahnya. Apa sifat bainiyah? Mengalirnya sebagian suara, tertekannya sebagian suara, 50-50. Maka kalau ada nggak suara kedengar? Ada nggak bainiyah? Salah. Berarti pada ini sudah salah. Mim juga sama. Apalagi mim kalau dia bertasdid amma. Kalau kita berhenti di amma, tetap harus bunyinya 2 harakat. Sama kalau dia wasol.
Ya hiyum. Ini ada nun. Lam. Wa yaqbil. Ya itu ya, maaf. Wa bilna. Wa yaqbilna. Nun di sini harus tampak. Kalau tampak, tidak tampak berarti sifat apa yang hilang? Di antara bainiyah. Itu harus ada, nggak boleh wa yaqbil. Menyamarkan bunyinya tidak boleh. Harus bunyinya kentara. Wa yaqbil. Sya'n. Surah Rahman apa? Sya'n. Fi sya'n. Sya'n, jangan sya'n. Sya'n. Berarti ini salah. Mimnya salah. Lamnya salah. Ra. Ra juga sama, punya sifat bainiyah. Kalau ditahan, kalau di akhir kata dia ditahan bunyinya wal as. Mana sifatnya? Hurufnya hilang. Mana sifat bainiyahnya? Ada nggak? Salah berarti. Harus jelas wal asru. Itu baru kita lihat. Oh, ini bainiyah sifatnya. Baru kita bisa nilai. Kalau hilang nggak bisa kita nilai. Apalagi? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai akhirnya surah Al-Qadar. Ra-nya harus jelas. Tidak boleh ikhfa bil makna al-jadid. Tidak boleh ini tidak terbaca, harus terbaca dan jelas. Baik sebelumnya fathah wal asru. Itu bisa jadi kita jelaskan. Tidak boleh wal as. Mana hurufnya? Dhad juga sama. Fil ardi. Tidak boleh fil aw. Mana sih istitolanya? Harus kedengaran istitolanya. Fil ardi. Fil ardi. Berarti nggak ada ini. Wow juga harus kentara. Misalnya aduun. Wow-nya harus kentara. Aduh. Harus ada penekanan di sini. Nggak boleh hilang bunyi wow-nya. Contohnya lagi ha. Apalagi kalau ha. Juga tidak boleh hilang sifatnya. Apalagi sifatnya dia lemah. Maka Imam Jazari menyebutkan wasoffiha jibahuhum alaihimu. Sofi artinya apa? Bunyikan dengan suara murni huruf ha. Berarti kalau hilang bunyinya disamarkan, ada nggak bunyinya? Bertentangan berarti. Berarti ini juga salah. Nggak ada sifat ikhfa bil makna al-jadid. Itu menyelisihi daripada pembahasan sifat huruf yang kita bahas tadi ya. Baik. Cari ada di YouTube. Sekian pembahasan saya. Kalau ada mau tanyakan silakan ditanyakan.